Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial kami dari kelompok B yang beranggotakan Rizky Anwar, Raffi Anugrah, Ahmad Rizky Muzaki, dan saya yang saat ini berbicara, Muhammad Najwa Noval Al-Farid. Dalam video ini, kami akan membahas tentang konfigurasi IP atau Internet Protokol pada sistem operasi komputer. Sebelum masuk ke dalam praktikum, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu IP. IP merupakan sebuah identitas menarik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, termasuk internet. IP atau Internet Protokol adalah sebuah protokol yang mengatur bagaimana data dikirim dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan harus memiliki alamat IP unik agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Alamat IP terdiri dari 4 kelompok angka yang terpisah dengan titik, seperti 192.168.1.1. Terdapat 2 jenis alamat IP, yaitu IP statis dan IP dinamis. IP statis adalah alamat IP yang tetap dan tidak berubah. Sedangkan IP dinamis adalah alamat IP yang berubah secara otomatis setiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Dalam praktikum nanti, kita akan mempraktikkan IP config melalui kabel dan Wi-Fi. Memahami konfigurasi IP sangat penting dalam mengelola jaringan komputer dan memastikan perangkat dapat berkomunikasi dengan baik. Baik, di sini kelompok B akan langsung menjelaskan cara mengkonfigurasi sebuah IP, yang dimana pertama-tama kita harus menentukan sebuah IP-nya terlebih dahulu. Kita bisa lihat tabel CIDR, kelas mana yang ingin kita pakai. Di sini kita mendapatkan kelas C dan juga mendapatkan prefix /29. Kalau kita masukkan langsung saja subnet masknya, di sini kita mendapatkan 255, 255, 255 dan juga 248. Bisa kita lihat langsung lagi di tabel CIDR-nya. Awas jangan sampai salah untuk memasukkan subnet NAS-nya, karena akan salah ke semuanya. Juga di sini saya memakai tabel untuk perhitungan IP-nya ya, dari Excel yang sudah kita buat. Dan di sini kita memakai IP yang sudah ditentukan, yaitu 192.168.51.0 untuk menghitung 3 digit terakhir di subnet NAS-nya. Itu kita bisa lihat di tabel referensinya tersebut ya, angka mana sih yang bisa menghasilkan si 248 tersebut, atau si 3 digit terakhir di subnet NAS-nya tersebut. Di tabel referensi saya itu, angkanya mulai dari 128 sampai angka 8, yang bisa menghasilkan 248 tersebut. Maka di angka tersebut yang bisa menghasilkan 248 tersebut atau 248, kita memasukkan angka 1 yang dimana itu berarti aktif. Kalau 0 berarti itu tidak dipakai atau tidak aktif. Dan langsung masukkan saja ke kolom IP networknya dari mulai 0 ya, yaitu 192.168.51.0. Lalu jika sudah dirumuskan, si tabelnya akan otomatis ke bawah sendiri dan terlihat di situ IP broadcast-nya dan juga IP akhir dari si IP yang kita sudah hitung. Atau kita tentukan dan kita langsung lanjut ke topologinya. Dan ini adalah topologi simpelnya. Bagaimana kita akan mempraktekkan konfigurasi IP tersebut melalui Wi-Fi dan kabel yang akan dijelaskan oleh Ahmad Rizky Muzaki. Assalamualaikum, saya Ahmad Rizky Muzaki. Di sini saya akan mengkonfigurasikan sebuah IP. Langsung saja di sini kita konekkan WiFi kita ke WiFi tenda ya. Di sini kita masuk ke WiFi kelompok A karena WiFi tendanya sudah dipakai oleh kelompok sebelumnya. Nah, langsung saja kita buka browser dan kita ketikkan di kolom pencarian IP network kita. Di sini IP network kita 192.168.50.3. Karena ini IP bekas kelompok sebelumnya, di sini kita akan sekalian menggantinya juga. Dan kita langsung saja memasukkan username dan passwordnya dengan admin. Lalu kita masuk ke bagian network, kemudian ke menu LAN setup.
Nah, langsung kita ganti IP address kita dengan IP address kelompok kita, yaitu 51.3. Kita mulai dari 3 ya. Dan untuk bagian subnet max-nya kita ubah menjadi 248, lalu kita save. Selanjutnya kita masuk ke DHCP server. Tapi di sini tidak bisa. Kenapa? IP address-nya udah diubah sebelumnya. Jadi kita hubungkan ulang wifi-nya. Kemudian kita buka lagi browser, lalu ketikkan di kolom pencarian IP address baru kita, yaitu 192.168.51.3. Lalu masukkan username dan passwordnya seperti sebelumnya. Sudah masuk, lalu kita klik menu wireless, lalu kita masuk ke menu basic. Nah, di sini ada SSID, lalu kita ubah SSID-nya menjadi default, lalu ubah namanya menjadi nama kelompok kita, yaitu kelompok B, dan kita setting untuk security modenya menjadi WPA2 PSK, dan kita bisa langsung setting passwordnya juga. Di sini kita sudah setting ya, lalu kita save. Setelah di save, lalu kita hubungkan ulang wifi-nya karena kita sudah ganti sebelumnya. Lalu buka lagi browsernya dan buka menu network, kemudian DHCP server. Lalu kita ubah start IP address-nya mulai dari 4, lalu kita save. Sudah tersave, lalu kita buka command prompt dan coba ping IP kita. Nah, di sini sudah mereply, berarti berhasil. Lalu kita coba untuk ping IP teman kita, yaitu 51.5, dan sudah berhasil. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky Yanuar untuk sharing data. Sharing file dapat dilakukan menggunakan dua metode utama, yaitu dengan menggunakan kabel Ethernet dan melalui jaringan Wi-Fi. Ketika menggunakan kabel Ethernet, data yang ditransfer antara perangkat dengan menggunakan kabel fisik yang menghubungkan perangkat ke jaringan lokal atau router yang sama. Contohnya adalah menghubungkan komputer dan laptop menggunakan kabel Ethernet untuk mentransfer file secara langsung. Sementara itu, melalui Wi-Fi, data ditransfer melalui sinyal nirkabel yang dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi yang sama. Contohnya adalah mentransfer foto dari ponsel ke laptop tanpa kabel. Dan kita akan langsung coba untuk sharing file menggunakan Wi-Fi dari tenda yang tadi. Kita buat file baru atau folder baru dan diberi nama kelompok B. Setelah dibuat, klik kanan pada file kelompok B yang tadi sudah dibikin. Lalu pergi ke properties dan pencet sharing dan klik share. Setelah itu di sini kita pilih untuk everyone dan permission levelnya menjadi read and write. Dan klik share. Ketika sudah selesai, pencet done ya. Lalu kita ke advance sharing. Di sini kita allow-kan semua. Jika belum, samakan dengan saya karena di sini untuk persetujuannya kayak usernya pengen bisa apa aja nih. Terus selanjutnya kita pergi ke network dan ketika networknya untuk IP yang dituju atau pengen kemana, ini dikirimnya filenya. Habis itu kita masukkan IP-nya 192.168.51.5. Kita masukkan di sini dan di sini kita harus masukin password dan username-nya. Karena laptop yang dituju itu Windows Secure-nya belum dinonaktifkan. Karena di sini kita mau share file, username dan password kita harus disamakan dengan password yang ada di laptop yang ingin dituju. Ketika sudah memasukkan username dan password, kalian akan masuk dan akan menjadi seperti ini ya guys. Selanjutnya kita sharing menggunakan kabel. Sharing file menggunakan kabel.
Pertama-tama kita masuk ke control panel dan masuk ke network and internet dan klik network and sharing center. Di sini kita harus mengkonfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu. Setelah itu kalian pilih Ethernet lalu klik kanan pada bagian Ethernetnya, lalu kalian pilih port base, pencet 2 kali pada bagian Internet Protocol version 4-nya. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kalian klik opsi kedua yaitu use the following IP address. IP address ini adalah IP yang akan kalian gunakan di laptop kalian. Karena saya di sini memakai 192.168.51.1, kalian input saja IP kalian sesuai yang kalian ingin gunakan. Lalu subnet masknya dengan samakan dengan kelas kalian. Tadi saya mendapatkan 29/29, maka kita inputkan 255.255.255.248. Lalu untuk default gateway-nya adalah IP internet yang tadi kalian yang tadi ditanda ya. Selanjutnya juga kalian kurang lebih sama untuk mengirimkan filenya, seperti contoh yang menggunakan WiFi tadi. Kalian buat folder, buat nama sesuai kalian mau, terus klik kanan, properties, sharing, share, pilih everyone, pilih permission levelnya create and write. Ya masih sama lah kayak tadi. Ya, jika kalian sudah mengkonfigurasikan filenya, kalian ada setting-setting siapa saja yang bisa masuk. Kalian pergi ke network, kalian cari IP siapa yang akan dituju, masukkan IP-nya. Dan di sini sudah masuk ya. Kenapa kok bisa langsung masuk sih? Karena di sini saya sudah mematikan sharing setting filenya, jadi tidak perlu mengakses password dan username-nya. Gimana caranya? Jadi kalian masuk lagi ke control panel dan network and internet. Kalian lihat di kiri, pilih change advanced sharing settings dan klik lalu kalian pilih all network dan cari ke bawah, lalu ada password protected sharing, nonaktifkan saja, pencet yang off. Jika masih gak bisa, kalian ke control panel lagi dan cari Windows Defender Wall, lalu lihat bagian kiri ada tulisan turn Windows Defender Wall, lalu di customize settings, lalu turn off saja semua. Setelah itu pencet OK, lalu kalian coba lagi, pasti langsung bisa ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai remote desktop. Nah, apa sih itu remote desktop? Jadi, simpelnya remote desktop itu kita bisa mengkontrol sebuah perangkat atau komputer dari jarak jauh. Apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu contohnya ialah jika kalau misalkan kalian ada dokumen yang ketinggalan di komputer rumah kalian, tapi kalian sudah di luar. Nah, kalian bisa meremote lewat IP yang tersambung di komputer rumah. Lalu kalian bisa ambil dokumen tersebut ke komputer kalian. Begitu, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada kalian gimana sih caranya meremote sebuah desktop dari jarak jauh lewat fitur remote desktop yang sudah tersedia di Windows. Nah, untuk meremote sebuah desktop itu kalian harus mempunyai Windows yang Pro ya, jangan yang Home, karena kalau yang Home itu terbatas, fitur remote desktopnya itu tidak disediakan di Windows Home. Begitu ya teman-teman. Baik, langsung saja kita langsung ke caranya.
Nah, yang pertama tentunya kita harus menyalakan si remote desktopnya di perangkat kalian. Nah, kalian search aja di Windows, ke settings, search settings, lalu kalian search lagi di settingsnya yaitu remote. Nanti ada remote desktop settings, nah pilih yang itu. Nah, di sini ada remote desktop settingsnya, lalu kalian onin aja. Nah, jika kalian muncul ini, langsung confirm aja. Nah, otomatis remote desktopnya sudah nyala. Lalu lanjut ke gimana sih caranya remote desktop ke perangkat lain. Nah, di sini kalian pencet Windows saja dan search remote. Nah, di sini kalian masukkan IP yang terhubung di laptop yang mau di remote. Nah, di sini saya masukkan IP-nya sesuai dengan yang sudah terhubung. Nah, lalu kita coba. Nah, di sini kalian harus memasukkan password dari si username yang akan di remote. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Tekan yes saja. Pilih yes dan langsung akan masuk seperti ini ya. Nah, lalu kalau sudah masuk, ya udah kalian masukin password dan username-nya sesuai yang ada di komputer kalian yang ingin di remote. Begitu teman-teman. Nah, ini saya masukkan passwordnya, ternyata salah. Nah, jadi kita masukin lagi yang benernya. Nah, kalau ada bacaan kayak gini, kalian pencet yes saja. Nah, tekan yes, pilih yes. Nah, langsung masuk deh. Begitu. Tungguin aja. Nah, remote sudah berhasil dilakukan. Begitu teman-teman. Nah, jika sudah masuk, kalian bisa memakai komputer kalian selayak yang biasa dilakukan gitu. Kalau mau keluar gimana? Di atas kalian, di atas monitornya bakalan ada tombol X seperti itu. Nah, kalian tekan aja, nanti bakal keluar sendiri. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, itulah semua praktik-praktik yang telah dilakukan oleh kelompok kita, kelompok B. Kami harap praktik-praktik yang kami lakukan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan kami meminta maaf jika dari praktikum-praktikum yang kami lakukan masih ada kurangnya dan salahnya. Kami meminta maaf. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dan yang bisa kalian dapatkan itu adalah kita bisa menjadi tahu bagaimana cara menentukan IP dan juga cara mengkonfigurasi sebuah IP, cara men-sharing file, dan juga cara meremote sebuah desktop dari jarak jauh. Begitu teman-teman. Baik, mungkin cukup dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.